Halo, selamat bertemu kembali di sesi perkuliahan pemodelan simulasi. Hari ini saya akan bicara tentang simulasi Monte Carlo, model simulasi Monte Carlo. Kita akan lihat beberapa pengertian atau pendahuluan tentang metode model simulasi Monte Carlo ini. Dan di akhir penjelasan nanti ada latihan dan kemudian ada latihan yang mesti dikerjakan ya, contoh soal. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Em, Simulasi Monte Carlo, kalau kita gambarkan, eh, ada 2 poin yang utama sebenarnya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan penerapan statistik. Yang pertama adalah tentang simulasi probabilistik. Jadi kalau kita bicara tentang simulasi Monte Carlo, pasti ada kejadian yang sifatnya probabilistik. Nah, suatu solusi yang memiliki probabilistik itu bisa kita simulasikan secara probabilistik, ya. Jadi kalau ada suatu masalah yang diberikan, itu prosesnya nanti akan cenderung randomisasi atau acak. Jadi ada suatu kejadian katakanlah tertentu. Nah, ciri dari metode Monte Carlo ini, simulasi Monte Carlo ini adalah penerapan konsep proses randomisasi atau bilangan acak. Oke. Kemudian yang kedua, dari model probabilistik ini nanti, kemudian bisa kita buat sebuah distribusi probabilitas. Nah, proses acak yang ada di dalam distribusi probabilitas ini nanti akan melibatkan atau akan menggunakan suatu distribusi probabilitas dari variabel data yang sudah kita ada sebelumnya, ya, yang udah ada sebelumnya. Nanti dibikin sebuah distribusi sebarannya, ada berapa data, kemudian kita hitung distribusi probabilitasnya, kemudian kita bikin range-nya, kemudian kita random bilangan acaknya, kemudian baru kita lakukan simulasi terhadap data yang ada di masa lampau untuk memprediksi di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam simulasi Monte Carlo ini ada 2 hal yang utama. Pertama adalah bahwa simulasi probabilistik itu dilakukan untuk menjelaskan suatu masalah itu berdasarkan proses yang sifatnya random, ya. Kemudian yang kedua, hasil dari proses random tadi itu akan digunakan terhadap data-data yang sudah ada sebelumnya dibentuk dalam sebuah distribusi yang bersifat probabilistik. Ya, kalau kita sudah bicara distribusi probabilistik, maka nanti ada frekuensi, kemudian ada range, kemudian kita bisa petakan data-data yang ada itu masuk di dalam range mana berdasarkan hasil simulasi yang sifatnya random tadi prosesnya. Nah, secara umum ada 4 proses atau 4 langkah yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah simulasi yang menggunakan Monte Carlo. Pertama, definisikan dulu distribusinya, ya. Jadi pastikan bahwa data dari yang sudah ada itu kita punya, ya. Kita punya data dari masa lampau. Data-datanya kita siapin dulu. Kemudian data itu yang kedua kita konversikan ke dalam distribusi probabilitas. Ya, jadi kita konversikan dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif, ya, itu sebagai dasar untuk mengelompokkan interval dari batasan acaknya. Terus yang ketiga, jangan lupa jalankan proses simulasi dengan bilangan acak. Jadi kita random bilangan acaknya. Nah, penentuan bilangan random ini nanti mengacu kepada range yang ditentukan tadi. Seberapa besar areanya, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, lakukan analisa terhadap hasil pengacakan tadi. Setelah dipetakan, data simulasi, data acak tadi masuk di dalam kelompok distribusi frekuensi kumulatif, hasilnya seperti apa, baru kita jadikan atau kita lakukan analisis terhadap keluaran dari proses simulasi tersebut. Oke, itu mungkin eh, gambaran umumnya seperti itu. Contoh misalkan ini untuk mempermudah. Misalkan kita punya toko sepatu ya. Ya, katakanlah permintaan sepatu per hari
itu menurut sebuah pola distribusi diperoleh tabel ini. Ya, katakanlah ini ada nomor urut 1 sampai 6, ini mungkin menggambarkan harinya, ya. Nah, permintaan per harinya untuk hari pertama itu 4 pasang. Hari kedua 5 permintaan ini ya. Ya, artinya permintaan di hari pertama sebanyak 4 pasang itu jumlahnya adalah 5. Ya, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang itu yang minta segini. 7 pasang 30, 8 pasang 25, 9 pasang 15. Ya, totalnya katakanlah ditotalkan jumlahnya 100. Nah, berdasarkan data dari masa lalu, tadi kan pertama itu definisikan distribusi probabilitas. Nah, ini contoh distribusi probabilitasnya. Dengan data ini ditanyakan seperti ini. Perkirakan pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikutnya. Ya, kita diminta memprediksi 10 hari dalam bulan berikutnya. Kira-kira berapa banyak jumlah sepatu dalam toko yang bisa disiapkan oleh perusahaan ini. Oke, itu maksud soalnya ya. Nah, sekarang pemecahannya gimana solusinya? Pertama, buat tabel distribusi frekuensi. Ini tadi nomor urut 1 sampai 6 permintaan per pasang. Nah, distribusi frekuensi ini tadi kan 5. 5, 10, 15, 30 ini. Ini dibagi dengan 100. Dibagi dengan totalnya. Bentar saya buka Excel dulu ya. Oke. Oke, saya buat sampingnya. Jadi distribusi frekuensinya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Tadi di sininya 5, 10, 15, 30, 25, 15. Nah, kalau kita sum, ini kan 100 dia. Oke. Ya. Nah, untuk mendapatkan distribusi frekuensi yang 0, ini, maka ini 5 ini kita bagi dengan 100 totalnya. Distribusi frekuensi kan adalah nilai pada titik itu dibagi dengan nilai kumulatif totalnya. Oke, ini kita copy. Ya. Kita dapat hasilnya gini. Ya, ini terserah nanti misalkan nilainya mau dimajukan misalkan sampai 10. Nah, ini misalkan mau sampai 2 digit belakang koma. Oke. Kemudian nilai yang ini, yang distribusi, yang ini kita sebut sebagai distribusi frekuensi. Ini frekuensi. Nah, sedangkan ini adalah distribusi kumulatifnya. Distribusi kumulatif. Oke, nah, yang ini nilai ini ya, ini sama, nilai awalnya sama. Nah, yang berikutnya adalah nilai ini yang atas 0,05 ditambah yang sebelumnya. Ya, kita tambah. Jadi nanti yang ini 15, 0,15 tambah 0,15, 0,30. 30 ditambah 30, 60, 60 tambah sampai dengan terakhir adalah 1. Oke, paham ya? Jadi nilai yang ini diperoleh dari pembagi per 100, sedangkan ini adalah kumulatif penjumlahan dari nilai titik saat ini dengan yang setelahnya. Ya, jadi ini ke sini, terus ke sini. Jadi kalau saya gambarkan mungkin bisa menggunakan ini. Ya, insertnya kita pakai save. Jadi modelnya ini. Jadi yang ini ke sini nanti. Oke. Kemudian kita insert lagi yang ini ke sini dijumlah. Terus nanti terakhir hasilnya ini ke sini. Ya, gitu. Ya, jadi prosesnya tak tak ya 15 tambah 15 30. Oke, itu proses nomor 1 ya, proses langkah pertama. Yang kedua adalah membuat angka petunjuk batasan. Nah, untuk membuat petunjuk angka batasan ini, kita lihat dari jumlahnya di sini. Ya, perhatikan yang ini. Ini kan 0,05 sampai 0,15, 5 sampai 15. Berarti range yang pertama ini ya. Jadi ini range-nya, range area
atau petunjuk batasannya, berarti ini kan batasnya maksimumnya ini ya 0,5. Nah, kalau kita ngambil kelipatan karena di sini data sebarannya adalah dalam bentuk puluhan, maka di sini range-nya adalah puluhan juga. 0 sampai 5. 0 sampai 5. Ya, kita buat gini, 0 sampai 5. Nah, berikutnya ini kan 15 maksimumnya. Berarti ini udah 5. Berarti yang selanjutnya adalah 6 sampai 15. Ya, 6 sampai 15. Sorry, ini jadi tanggal formatnya. 6 sampai 15. Oke. Kemudian yang berikutnya 16 sampai 30. Yang berikutnya 31 sampai dengan 60. Yang berikutnya 61 sampai dengan 85. Yang berikutnya 86 sampai dengan 100. Nah, oke. Dah, selesai. Ya. Jadi ini yang proses kedua, membuat angka petunjuk batasan. Ya, sesuaikan dengan distribusi frekuensi. Jadi nilai distribusi frekuensi angka ini itu menjadi batas akhirnya, batas maksimumnya dia. Oke. Kemudian yang berikutnya kita pindah ke sebelahnya ya. Kita generate 10 bilangan random. Ya. Nah, kebetulan ini ditentukan, bilangan randomnya sudah ditentukan. Katakanlah 10 bilangan random itu bilangan random pertama, karena tadi kenapa 10, Pak? Karena 10 bilangan ini kan soalnya minta prediksi buat 10 hari. Jadi 10 bilangan random. Kita random ini bilangan randomnya. Kita dapat, katakanlah ini ditentukan ya di soal. Sudah ditentukan. 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, dan 90. Nah, nilai-nilai random ini kalau dipakai di sini ya, randomnya bisa pakai random, misalkan random between ya. Kalau mau di sini random between-nya antara misalkan nggak mau 0 ya, 1 lah. 1 sampai dengan 100. Oke. Nah, ini tinggal di copy. Nah, bilangan randomnya ini ya. Oke. Kalau kita mau bilangan randomnya. Oke. Nah, bilangan random ini kemudian ya, bilangan random yang udah ini, sorry, posisinya jangan di atas ini ya. Jangan di sini. Nah, ini randomnya kita tulis di sini. Random. Ya, saya buat 10 random between antara 1 sampai 100. Oke. Ini saya copy ke samping. Oke. Nah, ini dapat nih bilangnya randomnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita random bilangannya jatuh. Tuh, dia random. Oke. Nah, kemudian kita sudah dapat bilangan random ini. Misalkan kita ambil yang pertama 57. 57 ini ya, kalau kita 57 ini ya, 57. Ntar dulu saya cek dulu di sini ada nggak nih. Ada show screen, oh pointer nih. Ini pen. 57 ini ya, 57 ini nanti cocokkan dengan range yang ada di sini. Dia masuk di range 57 itu ada di sini kan? Nah, di range yang ini. Ya, masuk di range kelompok ini. Berarti range ini di angka 7. Nih, 7. Ya, jadi 57 ini ya, ini nanti ke sini. 1 hari pertama nih. 7 nilainya. Oke. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, saya ganti lagi nih warnanya. Saya ganti warnanya biru. Sekarang 12. 12. 12 ini kita cocokkan dengan range ini. Tuh, 12 itu masuk di sini. Nah, ini. Ya. Kebetulan angka pasangan permintaannya adalah 5.
maka di sini isinya 5. Gitu. Ya, jadi ini 12 yang ke sini. Oke, saya ambil yang terakhir, 90. 90. 90 ini ya, kalau kita lihat dia masuk di kelompok mana? Nah, masuk di terakhir. Ya, di angka 86 sampai dengan 100. Ya. Dan kebetulan di sininya 9. Maka 10 ini ya, yang ini adalah 9 nilainya. Nah, ini nilainya. Gitu. Oke, terus kemudian yang 28 kita coba. 28 ini adalah di hari keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 28 masuk di sini. 16 sampai 30. Ada di angka 6. Angka 6. Berarti ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, 6 ada di 6. Ya, gitu. Ya, jadi 28 ada di sini. Set. Gitu. Oke? Ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai hasil dari penjelasan ini, dari simulasinya 10 tadi. Jadi hari pertama prediksinya adalah 7, hari kedua adalah 5 untuk 10 hari kemudian, ya. Oke, silakan dipahami ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar di Edmodo. Nah, untuk latihan pertama dikumpulkan gua nanti di Edmodo untuk di pertemuan ke depannya. Ini latihannya. Ya, sama seperti latihan tadi. Gunakan Excel saja ya. Dikumpulin pakai Excel. Oke, silakan ditanyakan di komentar atau di video yang nanti saya upload ya di YouTube ini. Oke, dari saya itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Selamat siang. Terima kasih.